Oke, ketemu lagi dengan saya Muhammad Iman Fatur Rahman di channel M Iman Fatur Rahman. Oke, di sini lagi ramai dibicarakan ya mengenai peraturan YouTube yang akan dimulai 1 Juni 2021 yang akan diterapkan di penjuru dunia selain Amerika. Jadi di sana dijelaskan bahwa di Amerika sendiri sudah diterapkan di bulan November tahun 2020 ya. Nah, di negara lain akan mulai diterapkan peraturan ini pada tanggal 1 Juni 2021. Nah, apa saja sih yang akan diterapkan oleh YouTube pada tanggal 1 Juni 2021? Dan ini banyak menuai pro dan kontra tentang kebijakan YouTube tersebut ya. Dan banyak berbeda pemahaman tentang aturan tersebut. Banyak contoh. Di aturan pertama mengenai privasi wajah. Nah, ini banyak penafsiran. Ada yang mengatakan yang dimaksud dengan privasi wajah tersebut adalah Google memiliki sebuah aplikasi yang mendeteksi wajah seorang, misalkan dari mulai biodatanya, data-data orang tersebut secara lengkap sudah ada di Google. Lalu orang tersebut misalkan mengambil data yang ada di Google tersebut, nah itu akan menyalahi aturan ketika privasi tersebut dimasukkan ke dalam channel YouTube-nya, ke dalam videonya, baik berupa thumbnail, tag, maupun deskripsi, sehingga itu akan berakibat fatal terhadap video yang dia upload ya, karena itu adalah privasi wajah. Ada juga yang mengatakan dimaksud privasi wajah itu mengenai ya seseorang yang dilindungi secara hukum misalkan. Nah, itu tidak boleh dikorek-korek. Ada juga yang mengatakan seperti itu. Jadi misalkan ya ada selebritis yang memiliki permasalahan. Nah, lalu kita ekspor lagi nih di vlog kita misalkan, bahwa si Anu gini. Nah, itu tidak boleh. Ada yang mengatakan seperti itu. Tapi yang jelas menurut saya tentang privasi wajah tersebut adalah, jadi kita sebagai konten kreator tidak boleh sembarangan membuka aib orang lain di video kita. Jadi yang namanya identitas secara privasi itu tidak boleh diekspor atau kita sebarluaskan gitu melalui video YouTube kita, baik berupa thumbnail, deskripsi, tag, maupun hal-hal lain yang menyangkut ya kepribadian atau privasi orang tersebut, dilarang gitu. Nah, itu ya, jadi intinya seperti itu. Jadi kita tidak boleh mengekspos gitu tentang hak-hak pribadi seseorang. Terus yang berikutnya kedua, mengenai konten-konten yang belum bergabung menjadi mitra YouTube atau partner YouTube, atau yang belum mencapai 4.000 jam tayang ya, jam tayang publik dan 1.000 subscriber. Nah, itu tetap kebijakan YouTube akan menaruh iklan di dalamnya. Nah, ini menimbulkan berbagai persepsi juga. Ada yang mengatakan bahwa wah, nanti kita yang belum bergabung di partner YouTube akan mendapatkan uang juga gitu. Jadi saya jelaskan di sini bahwa banyak penafsiran yang tentang aturan kedua ini. Yang jelas kalau yang tergabung di partner YouTube itu akan berlaku pasti gajian, akan mendapatkan gajian, akan mendapatkan ya kompensasi dari YouTube. Nah, untuk yang belum mencapai
1000 subscriber dan 4000 jam tayang itu tidak mendapatkan gajian ya, walaupun di video YouTube-nya ada iklan gitu, seperti itu. Jadi tetap aturan main di awal itu berlaku. Dan aturan yang kedua itu adalah hak prerogatif YouTube untuk menaruh iklan di channel kita. Jadi intinya yang aturan kedua ini, YouTube tidak akan memberikan kompensasi bagi mereka yang belum bergabung di partner YouTube, walaupun kebijakan YouTube di 1 Juni 2021 akan menaruh iklan di video yang belum bergabung di partner YouTube tersebut. Nah itu ya, conclusionnya seperti itu. Dan yang ketiga mengenai royalti dan pajak. Ya, yang ketiga ini lebih ke spesifik pajak aja ya. Nah ini banyak polemik juga mengenai masalah pajak ini. Pajak yang katanya, bang, gimana nih? Apakah saya konten kreator di Indonesia akan dikenakan pajak? Tidak. Jadi yang dimaksud pajak di sini adalah apabila channel kita ada yang nonton dari Amerika ya, orang Amerika Serikat. Nah itu juga tidak langsung terkena pajak. Jadi kan beberapa hari yang lalu atau beberapa bulan yang lalu ada pengisian pajak ya. Nah itu kita isi, ada yang mengisikan identitas NPWP dan tidak. Nah itu nanti yang penting kita buat laporan gitu ke YouTube ya. Nah setelah kita membuat laporan dan ketika kita sudah mendapatkan royalti atau yang sudah tergabung di mitra YouTube, nah dilihat presentasinya, penghasilannya, apakah sudah layak terkena pajak atau tidak gitu. Nah kalau misalkan kita konten kreator sudah monetisasi tapi tidak ada yang nonton dari orang Amerika Serikat, ya tetap tidak dikenakan pajak, bebas seperti itu. Jadi yang dikenakan pajak itu kalau video kita ada yang nonton dari Amerika Serikat, dan yang keduanya kalau sudah ada ambang batas tertentu sesuai dengan aturan yang berlaku di Amerika. Jadi kalau di kita tuh ada batas PTKP misalkan, pendapatan tidak kena pajak. Nah seperti itulah intinya. Misalkan dalam 1 tahun kita penghasilannya 60 juta, sedangkan aturan PTKP-nya misalkan 65 juta. Berarti misalkan kita penghasilan kecil ya tidak kena pajak juga, walaupun ada penonton dari Amerika Serikat. Oke, jadi jangan galau, jangan risau tentang aturan yang akan diterapkan 1 Juni 2021. Oke, see you next video. Semoga hal ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.